Maaf, Mbak, ucap Layem. Aku lancang berbuat kayak gitu. Aku udah bikin Mbak Orol kaget. Pasti Mbak Orol. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat dari luar mobil. Rupanya Haidar. Dia telah selesai membeli bakso. Kini ia pun masuk ke dalam mobil. Layem terpaksa tak meneruskan kata-katanya. Sedang Orol sebisa mungkin ia harus menyembunyikan kemarahannya yang baru saja. Haf, bajuku jadi basah kuyup kayak gini. Rutuk Haidar sambil mengibas-ngibaskan bajunya yang basah. Nih, baksonya. Haidar menyerahkan bakso yang baru saja ia beli kepada Orol. Makasih, Mas. Orol langsung menerimanya. Tetapi dia tak terlihat senang. Reaksi itulah yang membuat Haidar merasa aneh. Kemudian ia menyadari sikap Orol dan Layem tak seperti saat tadi sebelum dia pergi membeli bakso. Kalian kenapa? Tanya Haidar kepada Orol dan Layem. Tadi kami... Layem hampir menjawab. Gak apa-apa, Mas. Orol menyela ucapan Layem. Ia tak ingin Layem berterus terang kepada Haidar tentang apa yang terjadi baru saja. Aneh! Rutuk Haidar. Ia segera menjalankan mobilnya. Kembali menembus hujan deras untuk pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan, suasana benar-benar sepi. Tak ada obrolan sama sekali. Haidar konsen mengemudi, sedang Layem dan Orol sama-sama terdiam. Orol diam-diam melirik ke arah Layem. Kini ia pun melihat wajah Layem yang tampak sendu. Tak terlihat ceria seperti biasanya. Apa aku tadi keterlaluan ya? Batin Orol. Tapi wajar kan jika aku marah. Aku kan kakak iparnya. Harusnya dia nggak boleh aku. Dia nggak boleh berbuat kayak gitu. Tapi Orol menyentuh bibirnya yang tadi sempat beradu dengan bibir Layem. Tadi ciumannya lembut banget, dan juga terasa hangat. Benar-benar sama seperti yang ada di mimpiku waktu itu. Orol mengulum senyum. Astaga, ada apa denganku? Kenapa aku barusan malah tersenyum? Kenapa aku malah kayak suka dengan ciuman Layem? Haf, aku memang sudah gila. Orol terus-terusan merasakan perang batin. Merutuk dirinya sendiri. Mobil akhirnya sampai di halaman rumah. Haidar pun segera menghentikannya. Kamu tunggu di sini dulu ya, sayang. Aku akan masuk ke dalam rumah dulu ambil payung. Habis itu jemput kamu. Ucap Haidar kepada Orol. Gak perlu, Mas. Timpal Orol. Dengan gegabah ia segera turun dari mobil. Lalu berjalan menuju rumah dengan hujan-hujanan. Dia kenapa, sih? Haidar kembali heran dengan sikap Orol. Kamu tahu nggak dia kenapa? Tanyanya kepada Layem. Tapi bukannya menjawab, Layem juga segera turun dari mobil tanpa memperdulikan pertanyaan Haidar. Dia kenapa juga coba? Rutuk Haidar menanggapi sikap Layem. Mereka benar-benar aneh. Tambahnya. Malam harinya. Nyonya Orol sama Pak Haidar mau nonton film apa? Tanya Ratempik setelah mereka berkumpul di ruang keluarga. Rencananya malam ini mereka akan nonton film bersama. Apa aja, Empik? Jawab Orol. Film indie aja, Empik. Pokoknya yang ada adegan guling-guling di atas rumput. Pinta Haidar. Oke, Pak. Ratempik segera memilihkan film yang diinginkan Haidar. Film pun mulai terlihat di layar televisi. Mereka menyaksikannya dengan saksama. Haidar sesesaki tak tahan untuk ikutan berjoget. Kadang ikut berguling-guling, tapi di atas lantai, bukan di rumput. Namun, lain dengan Orol, dia malah diam-diam melihat ke arah Layem yang juga sedang berada di ruang keluarga. Tetapi duduk di sisi lain, bukan di depan televisi. Karena kini Layem sedang sibuk dengan kegiatannya sendiri.
Ia tengah begitu serius mengerjakan sesuatu di laptopnya. Mungkin ada sangkut pautnya dengan perusahaan gondal-gandul. Dia kok kayak diemin aku ya? Batin Oral. Kayaknya sejak pulang dari klinik tadi dia sama sekali nggak berusaha ngajak ngobrol aku. Apa dia marah gara-gara sikapku tadi? Cih, harusnya kan aku yang marah. Bukan malah dia yang marah. Nyebelin. Rutuk Oral. Ia terlihat risau. Sayang, menurutmu adegan guling-gulingku tadi udah mirip bintang Bollywood belum? Tiba-tiba Haidar mengajak ngobrol Oral soal film yang tengah ia saksikan, juga mengenai aksinya yang baru saja. Tetapi Oral tak menggubris. Ia masih konsen dengan lamunannya. Bahkan, tatapannya masih tertuju ke arah Layem. Sayang, panggil Haidar. Tetapi Oral tetap tak menggubris. Haf. Haidar menghela nafas. Ia menyadari apa yang sedang dilakukan Oral. Sepertinya benar kata Layem beberapa waktu yang lalu, Oral memang sudah mulai tertarik dengannya. Oral lagi-lagi berhasil tergoda oleh sosok Layem. Akhirnya Haidar tak jadi mengajak Oral mengobrol. Kini tatapannya kembali ke arah layar televisi. Walaupun sekarang ia sudah tak begitu mood untuk menyaksikan film India kesukaannya tersebut. Hatinya begitu sakit. Haidar berjalan-jalan di halaman rumahnya. Ia sedang mencari udara segar di malam hari ini. Sambil ia terus memikirkan semua masalah-masalah hidup yang tengah ia hadapi. Haf. Haidar berkali-kali menghela nafas sambil terus melangkah. Hingga berhentilah langkah tersebut tepat di bawah pohon jengkol. Haidar melamun. Ia juga sebenarnya tak sadar telah sampai di tempat ini. Pak Haidar lagi ngapain? Tiba-tiba terdengar suara. Huah! Haidar langsung terlonjak kaget. Karena ternyata ada seseorang yang tengah duduk berjongkok di balik pohon jengkol. Di balik semak-semak. Haidar kira orang itu adalah Demit, tapi ternyata Karimin. Karimin! Kata Haidar. Ngapain kamu ada di sini? Haidar heran dengan keberadaan Karimin. Malam-malam malah nongkrong di bawah pohon jengkol. Hei. Karimin terkekeh. Saya lagi cari nomor togel, Pak. Jawabnya. Ia begitu jujur. Cari nomor togel tuh di kuburan, jangan di sini. Omel Haidar. Kalau Pak Haidar sendiri, ngapain di sini? Karimin gantian bertanya. Ia sambil beranjak berdiri, lalu berjalan mendekat ke arah Haidar. Aku lagi merenung, Min. Pak Haidar sedang ada masalah? Karimin sok-sokan perhatian. Ya, begitulah. Masalah apa, Pak? Dokter memvonis bahwa panu Bapak nggak akan sembuh kah? Tebak Karimin. Bukan, Min. Ini bukan soal panu. Soal bisul kah? Bukan. Lalu soal apa? Karimin begitu penasaran. Haidar terdiam sebentar. Ia lagi-lagi menghela nafas berat. Aku sedang menyesali apa yang kualami sekarang, Min. Ucapnya. Tatapannya tertuju ke bawah. Emang Pak Haidar lagi ngalamin apa? Sepertinya aku akan kehilangan seseorang. Hah? Siapa, Pak? Karimin lumayan terkejut. Pokoknya seseorang. Kamu tak perlu tahu. Haidar tak mau berterus terang bahwa yang ia maksud adalah Oral. Dulu aku menyia-nyiakannya. Dulu aku tak memperdulikannya saat dia benar-benar mencintaiku. Tapi sekarang saat perasaan cintanya sudah hilang, aku yang malah gantian sangat mencintainya. Tutur Haidar. Aku sudah berbuat kesalahan yang fatal, Min. Hingga ia begitu sangat membenciku. Juga, aku malah menyerahkan dia pada orang lain. Aku telah menggali lubangku sendiri. Aku benar-benar menyesal, Min. Tapi menurutmu masihkah pantas aku memperbaiki semuanya? Masihkah pantas aku ingin kembali seperti dulu lagi?
Bukankah semua orang pasti pernah melakukan kesalahan? Krik, krik, krik. Oh. Tak ada tanggapan dari Karimin. Sunyi. Yang terdengar hanya suara jangkrik yang lagi kawin. Haidar pun menengok ke arah Karimin. Rupanya laki-laki itu tengah asik dengan kegiatannya sendiri. Menyalakan dupa sembari melafalkan jampi-jampi untuk meminta nomor togel pada si penunggu pohon jengkol. Haf, percuma aku curhat sama dia. Gumam Haidar. Ia kemudian melenggang pergi. Ia masuk ke dalam rumah. Beberapa jam kemudian, Orol dan Layam tertawa-tawa sambil masuk ke dalam kamar. Layam menutup pintu rapat-rapat. Kemudian, ia menarik tangan Orol agar Orol mendekat ke arahnya. Layam langsung merengkuh tubuh wanita itu. "Kamu mau apa?" tanya Orol. Ia berbicara sambil mengulam senyum. "Mau bikin nyonya keenakan," lirih Layam. Ia kemudian mengarahkan Orol agar berdiri bersandar ke permukaan pintu. Lalu ia menyergap bir Orol. "Mel, umat dengan begitu dalam." Orol balas matan tersebut. Bahkan ia malah lebih bersemangat melakukannya. Layam sambil menyentuh balon upin-ipin milik Orol. Ia mesrem asnya dengan gerakan lembut. Orol pun meremlek keenakan. "Kamu nakal, Layam," ujar Orol sambil sah pelan. "Nyonya suka kan?" "Tentu. Aku selalu suka sentuhanmu." Orol makin merapatkan tubuhnya ke tubuh Layam. Dan Layam pun makin leluasa melakukan aksinya. Hingga mereka sudah begitu tak tahan. Mereka ingin cepat-cepat melakukan penyatuan yang dahsyat. Layam menghentikan kegiatannya. Lalu ia kembali menarik tangan Orol. Kali ini untuk ia bawa ke arah tempat tidur. Begitu sampai, mereka sama-sama menjatuhkan diri ke atas permukaan empuk tersebut. "Hah, hah, hah." Orol terbangun dari mimpinya. Mimpi yang seperti benar-benar nyata. Mimpi tentang dirinya yang tengah melakukan percintaan dengan Layam. "Apa-apaan mimpiku yang barusan?" gumam Orol. Ia sambil mengusap keringat di wajahnya. Kemudian ia melirik ke arah jam dinding. Rupanya waktu tengah menunjukkan jam 12 malam. Orol menengok ke samping. Haidar nampak tertidur pulas di sebelahnya. Bibirnya menganga, dan sepertinya barusan kayak ada kecoa yang masuk dan ngumpet di tenggorokan. Orol giliran menengok ke kiri, ke arah sofa yang harusnya ditempati oleh Layam. Tapi saat ini sofa itu kosong. Yang tersisa hanya bantal dan selimut yang teronggok begitu saja. "Loh, dia kemana malam-malam kayak gini?" Orol terheran. Ia pun segera terduduk. Lalu ia turun dari tempat tidur. "Coba aku cari di luar aja lah," gumamnya. Dengan langkah mengendap-endap, ia berjalan menuju ke pintu. Sebisa mungkin, ia tak boleh membangunkan Haidar yang tengah tertidur pulas. Begitu sampai, Orol keluar dari kamar. Keadaan rumah lumayan gelap gulita, karena lampu yang masih menyala hanya di area luar. "Layam di mana ya?" Orol kebingungan mencari keberadaan Layam. Ia pun berjalan menuju ke teras. Rupanya Layam tengah berada di tempat tersebut. Ia sedang asik menelpon seseorang. "Dia lagi nelpon siapa?" lirih Orol. Ia semakin berjalan mendekat. "Maaf, Pak, aku belum bisa pulang," ucap Layam kepada seseorang di seberang telepon. Orang itu adalah Anwar, sang papa. "Tapi aku punya kabar baik buat papa. Kemarin aku mau bilang sama papa, tapi belum sempat," ucapnya. "Gak lama lagi papa bakalan punya cucu. Nyonya Orol hamil, Pa, dia mengandung anakku. Aku sebentar lagi akan menjadi ayah." Orol yang hampir menghampiri Layam, langkahnya langsung terhenti. Ia terkejut mendengar ucapan Layam terhadap Anwar. Jadi bayi di dalam perutku adalah anaknya Layam, bukan anak Mas Haidar." Orol benar-benar syok.
Sayang, aku ke kebun dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Pamit Haidar begitu ia keluar dari dalam rumah, dan langsung melihat keberadaan Oral yang tengah duduk di teras. Iya, Mas. Hati-hati ya. Balas Oral. Ia membalas seadanya. Karena kini ia tengah konsen ke hal yang lain. Haidar melangkah pergi. Ia masuk ke area kebun jeruk. Sedang Oral, pandangannya memang ke depan. Seperti sedang memperhatikan kepergian Haidar. Namun, sebenarnya ia hanya sedang melamun memikirkan sesuatu. Jadi anak yang ada di perutku ini anaknya Layam, bukan anaknya Mas Haidar. Gumamnya. Rupanya ia masih kepikiran dengan ucapan Layam yang semalam. Obrolan antara Layam dan Anwar yang tak sengaja ia dengar. Kalau emang kayak gitu, berarti bener aku dan Layam terlibat affair sebelum insiden kecelakaan. Aku berselingkuh dengan Layam. Haf. Oral sedikit merunduk, lalu menelangkupkan telapak tangannya di wajahnya. Aku benar-benar jahat. Aku benar-benar tega sama Mas Haidar. Ia sangat menyalahkan diri sendiri. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbak Oral lagi ngapain? Ternyata Layam. Ia yang habis pulang dari jogging. Oral sedikit terkejut. Ia langsung menegakkan tubuhnya. Gak lagi ngapa-ngapain. Jawab Oral grogi. Kok sendirian bengong di sini? Ya nggak apa-apa. Timpal Oral. Kamu sendiri abis ngapain? Oral balik bertanya. Habis jogging, Mbak. Muter daerah sini. Oh. Tanggapan Oral hanya seperti itu. Karena ia bingung harus berbicara apa lagi. Haf, gerahnya. Layam hampir melepaskan kaos dari tubuhnya. Kaos yang terlihat basah karena keringat. Kamu mau ngapain? Oral seketika panik. Karena ia tak mau tergoda oleh tubuh Layam yang menggiurkan. Yang selalu membuatnya basah dan berkedut di bawah sana. Mau lepas baju, Mbak? Gerah soalnya. Jawab santai Layam. Gak boleh. Lo kenapa? Layam kebingungan. Ya pokoknya gak boleh. Oral mana mungkin menjelaskan alasan yang sebenarnya. Aneh. Rutuk Layam. Ia sambil duduk di samping Oral. Ia tak jadi melepas kaos. Menuruti keinginan Oral. Kok kamu duduk di sini? Kamu gak mandi? Tuh, keringatmu banyak banget. Ucap Oral. Ia berkata seperti itu karena sebenarnya ia grogi berdekatan dengan Layam. Apalagi setelah mengetahui ternyata mereka pernah menjalin hubungan terlarang. Dan sekarang malah ada calon bayi hasil dari perbuatan mereka. Biarpun aku berkeringat, tapi aku tetap wangi kan, Mbak? Celetuk Layam. Di! Oral hanya bisa berkata demikian. Ia sambil mengulum senyum. Kluk. Tiba-tiba perut Oral berbunyi. Ish! Perut siapa itu yang bunyi? Tanya Layam. Ia pura-pura tak tahu. Perutku. Jawab pelan Oral. Ia sedikit malu. Mbak Oral belum sarapan? Belum. Kenapa? Ibu hamil kan gak boleh telat makan. Malah kalau bisa harus makan sesering mungkin. Pratempik masak rica-rica amibah. Aku lagi gak mood sama masakan itu. Aku lagi pengen sup kentel. Apa? Sup kentel? Layam terkejut. Juga tiba-tiba merasakan ngilu. Ah, bukan. Maksudku bubur ayam. Oral meralat kata-katanya. Ya udah buruan suruh buatin Mbak Ratempik. Dia lagi di pasar, belanja. Makanya aku nungguin dia di sini. Haf. Layam menghela nafas. Tiba-tiba Layam beranjak berdiri, lalu meraih pergelangan tangan Oral. Yuk. Ajaknya. Yuk, kemana?
Oral kebingungan. Ke dapur. Ke dapur ngapain? Aku yang akan buatin bubur ayam buat Mbak Oral. Terang Layam sambil menarik paksa Oral agar ikut beranjak seperti dirinya. Lalu menarik untuk berjalan masuk ke dalam rumah. Hah? Emang kamu bisa masak? Tanya Oral sambil terus mengikuti langkah kaki Layam. Oh iya, kamu kan emang jago masak. Tambahnya. Mbak Oral ingat? Glek. Oral tertegun. Iya juga ya. Kok aku tiba-tiba ingat kalau dia itu jago masak, batinnya. Mereka akhirnya sampai di ruangan dapur. Layam segera menyiapkan bahan-bahan yang akan ia masak. Mbak Oral cukup temenin aku aja ya. Biar semuanya aku yang kerjain. Ucap Layam. Ia sambil memulai aktivitas memasaknya. Ya nggak gitu. Aku nggak mungkin nggak ngapa-ngapain. Ini kan bubur buat aku. Jadi aku harus membantu. Timpal Oral. Ia keras kepala. Ia segera meraih pisau di rak, lalu mulai berkegiatan mengiris bawang merah. Tapi tiba-tiba saja. Ah! Oral memekik kesakitan. Jarinya sedikit tergores pisau. Tuh, kan? Aku kan udah bilang Mbak Oral nggak usah bantuin aku. Cukup liatin aja. Karena aku tuh tahu Mbak Oral sama sekali nggak bisa memasak. Omel Layam. Sambil tiba-tiba saja, ia memasukkan jari Oral ke dalam mulutnya. Ia sedikit menghisap wah yang keluar. Yang sudah terkontaminasi oleh bakteri dari besi pisau. Oral tertegun. Pikirnya, Layam benar-benar memperlakukannya dengan begitu istimewa. Bahkan Layam sama sekali tak jijik berbuat demikian. Layam segera membasuh jari Oral dengan air keran. Setelah itu, ia memasang plester di jari tersebut. Setelah selesai, tiba-tiba Layam mengangkat tubuh Oral. Lalu mendudukkan Oral di meja dapur. Meja yang lumayan tinggi. Kamu ngapain, Layam? Kenapa kamu dudukin aku di sini? Tanya Oral. Ia sedikit panik. Karena ia tak mungkin bisa turun sendiri dari meja tersebut. Kakinya tak sampai menjulur sampai ke permukaan lantai. Biar Mbak Oral nggak ngeyel lagi. Mbak Oral cukup duduk di sini. Anteng. Liatin aku aja. Oke. Perintah Layam. Oral akhirnya patuh. Ia tetap duduk di tempat. Benar, ia hanya memperhatikan kegiatan Layam. Tanpa bisa turut membantu apa-apa. Layam begitu serius melakukan kegiatan memasaknya. Pemandangan yang membuat Oral begitu terkesima. Pantas, dulu aku sempat menjalin hubungan sama dia. Aku tega mengkhianati Mas Haidar. Karena pesona Layam benar-benar sangat luar biasa. Batin Oral sambil meraba dadanya yang berdebar-debar. Untuk kesekian kalinya ia begitu terpesona dengan sosok Layam. Oral dan Layam duduk di meja makan. Di hadapan mereka sudah tertata rapi bubur ayam yang terlihat begitu lezat. Bubur ayam buatan Layam. Buruan dimakan, Mbak. Titah Layam. Oke. Oral begitu semangat menikmati bubur ayam di hadapannya. Ia sangat lahap. Loh, kamu gak ikut makan? Tanyanya sambil mengunyah makanannya. Enggak, aku belum terlalu lapar, Mbak. Mungkin nanti agak siangan aja. Timpal Layam. Ia memperhatikan lekat-lekat kegiatan makan Oral. Untuk sesaat mereka saling terdiam. Tetapi kemudian, Oral berusaha membuat obrolan kembali. Besok kamu balik ke kota es lagi ya? Tanya Oral. Iya, Mbak. Perusahaan lagi sibuk banget ya? Iya, lagi ada proyek besar yang harus aku tangani. Kalau kayak gitu, kenapa kamu malah tinggal di sini? Kenapa harus susah-susah balik-balik ke sana, terus ke sini lagi? Emang nggak capek? Tanya Oral. Karena aku nggak ingin berjauhan sama Mbak Oral. Aku ingin tetap sama Mbak Oral. Hah? Oral tertegun dengan jawaban Layam.
Wajahnya langsung memerah dan memanas. Entah mengapa ia sangat senang mendengar jawaban tersebut. "Oh ya, gimana sih suasana di kota?" Oral mengalihkan pembicaraan. "Di kota ramah, Mbak. Bising. Dan udaranya nggak seseger di sini. Benarkah?" "Iya. Aku jadi penasaran. Kan semenjak hilang ingatan, aku jadi nggak inget apa-apa tentang gimana keadaan di kota besar. Mbak Oral ingin ke kota? Sebenarnya sih pengen. Tapi Mas Haidar nggak mungkin ngizinin. Dulu aja dia marah besar pas aku mau diajak Ratempik ke kota. Sampai-sampai kita disuruh balik, padahal udah terlanjur naik ke bus." Terang Oral. "Ya udah, besok aku aja yang ngajak Mbak Oral ke kota. Besok ikut aku ya." "Hah? Nanti kalau Mas Haidar marah gimana? Suruh marah aja sama aku." "Oke." Oral mengulum senyum. Karena sejujurnya ia begitu senang ketika mendengar Layem berkata demikian. "Diterusin lagi makannya," titah Layem. Oral patuh, ia kembali menikmati bubur ayam di hadapannya. "Kamu beneran gak mau ikut makan?" tanya Oral. "Enggak, Mbak." Layem kembali menolak. "Enak lo padahal. Aku udah tahu kalau masakanku tuh selalu enak." "Di, narsis!" rutuk Oral. Ia sambil tertawa. "Cobain Cip, Gi!" paksanya. "Aku maunya kalau disuapin sama Mbak Oral." "Manja, biarin." Oral akhirnya menuruti keinginan Layem. Ia menyendokkan bubur, lalu diarahkan ke bibir Layem. Tetapi saat Layem hampir melahapnya, Oral menjauhkan sendok tersebut. "Hahaha!" Oral tertawa geli. Ia berhasil menjahili Layem. Layem pun pura-pura geram. Kemudian, setit, Layem menyentuh permukaan bubur. Jarinya pun jadi terkena bubur tersebut. Lalu ia menempelkannya ke hidung Oral. "Ih, kamu kok nyebelin banget sih?" rutuk Oral. Bibirnya tampak mengerucut. "Biarin, Uli!" Oral pun gantian melakukan hal yang sama. Ia mengolesi hidung Layem dengan bubur di jarinya. Setelahnya mereka sama-sama tertawa. Sama-sama geli dengan kelakuan mereka yang sangat kenak-kanakan. Malam harinya, Haidar dan Oral duduk di ruang keluarga untuk nonton TV. Sedang Layem, ia tengah sibuk dengan pekerjaannya. Ia harus mengoreki laporan perusahaan dari para bawahannya. Tap, tap, tap. Ratempik masuk ke ruang keluarga. "Pak," panggilnya terhadap Haidar. "Ada apa, Empik?" timpal Haidar. "Ada yang nyariin Bapak." "Siapa?" "Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak kenal. Bukan karyawan ban plecit, kan?" Haidar was-was. "Kayaknya bukan, Pak. Bukan Kang Kredit Panci Keliling, kan? Itu kayaknya juga bukan." "Haf." Haidar tampak lega. "Ya udah, aku akan temuin dia," ucapnya. "Sayang," panggilnya ke arah Oral. "Ya, Mas. Aku ke depan dulu ya. Ada yang nyariin aku." "Iya, Mas." Haidar beranjak dari tempat duduknya. Ia melangkah pergi ke ruang depan. "Nyonya lagi nonton acara apaan?" tanya Ratempik sambil ikut duduk di samping Oral. "Tuh." Oral menunjuk TV mati di hadapannya. "Lo kok TV mati ditonton, Nyonya?" Ratempik terheran. "Kata Mas Haidar, biar ngirit listrik, makanya nonton TV mati aja." Glek. Ratempik menelan ludah. Tapi setelah itu, ia ikut-ikutan melihat TV mati di hadapannya. Sembari asik mengobrol dengan Oral. Mengobrol tentang apapun. Terutama gosip-gosip apa saja yang beredar di desa ini. "Kok Mas Haidar lama sih?" Tiba-tiba Oral berkata demikian.
Emang yang datang siapa sih, Empik? Tanyanya. Saya nggak tahu, Nyonya. Dia seorang wanita. Mungkin temannya Pak Haidar. Wanita? Oral sedikit tertegun. Iya. Nyonya ikut temuin aja. Perintah Ratempik. Ya udah, aku akan ke depan. Oral beranjak berdiri. Ia berjalan ke arah depan. Tapi di ruang tamu tak ada siapa-siapa. Apa mereka ada di luar ya? Gumam Oral. Ia mulai melangkah keluar dari rumah. Matanya berkeliling untuk mencari keberadaan Haidar juga wanita yang dimaksud Ratempik. Tapi Oral tak melihat mereka. Oral hampir menyerah. Ia hampir masuk ke dalam rumah. Tetapi kemudian, ia melihat sebuah mobil yang bertengger di seberang jalan. Oral pun menyipitkan mata untuk menajamkan penglihatannya. Ia melihat Haidar di dalam mobil tersebut. Haidar yang tengah bersama seorang wanita. Tapi Oral belum bisa melihat dengan jelas wajah si wanita tersebut. Maka Oral melangkah mendekat, tanpa pandangannya beralih ke arah yang lain. Lama-lama apa yang ia lihat pun jadi nampak dengan jelas. Ia berhasil melihat wajah si wanita. Tapi tiba-tiba saja sekelibatan muncul di kepalanya. Ia seperti melihat sebuah adegan yang menjijikkan. Haidar yang tengah berciuman dengan wanita tersebut. Dan ingatannya sama persis seperti keadaan saat ini. Mereka yang tengah berada di dalam mobil. Bedanya mereka tak sedang melakukan apa-apa. Oral mempercepat langkahnya. Begitu sampai, Haidar terlihat terkejut melihat kedatangan Oral. Ia pun cepat-cepat turun dari mobil. Dan si wanita nampak melakukan hal yang sama. Ia juga ikut turun dari mobil. Sayang, kamu di sini? Ucap basa-basi Haidar. Namun, Oral tak menggubrisnya. Ia malah berjalan mendekat ke arah si wanita. Dan begitu sampai, plak. Begitu mengejutkan, Oral menamparnya. Menampar wanita yang ternyata adalah Ririn. Langsung ke bab selanjutnya, hari ini ab 2 bab. Bab ke-76. Beberapa menit sebelumnya. Ngapain kamu kesini? Ucap ketus Haidar begitu melihat yang mencarinya ternyata adalah Ririn. Ririn yang datang jauh-jauh hanya demi ingin bertemu dengan Haidar. Ia mencari informasi tentang keberadaan Haidar dari anak buah Anwar. Aku hanya ingin ketemu kamu, Mas. Balas Ririn. Haf. Haidar menghela nafas. Ia sangat tak suka Ririn ada di sini.